Jadi pertama ya, ada dua poin ya. Yang pertama masalah doa bersama. Terus yang kedua masalah baca Quran di masjid ini. Jadi pertama masalah doa bersama itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Jadi silakan saja yang mau berdoa bersama, karena itu pun ada dasarnya dan ada para ulama yang mensyariatkannya atau ada para ulama yang membolehkannya. Ada sebuah kaidah ngeten, bunyinya kaidah niku ma yajuju fi'luhu munfaridan yajuju fi'luhu jama'atan. Suatu amalan yang boleh dilakukan sendiri itu otomatis boleh dilakukan berjamaah. Zikir umpamanya, zikir kan boleh sendiri, boleh mboten? Boleh. Kalau sendiri boleh berarti berjamaah boleh mboten? Ya boleh. Boleh. Termasuk berdoa sendiri boleh? Boleh. Berarti berjamaah juga boleh. Seperti berdoa di khutbah Jumat itu kan bersama juga, khatib dengan apa? Makmum atau hadirin. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Dan yang saya tahu itu pendapat daripada banyak ulama ya, tidak sedikit banyak ulama yang memperbolehkan hal itu. Jadi mungkin untuk yang tidak berpendapat itu seyogianya menghormati. Jadi aturannya dalam masalah khilafiyah niku saling menghormati itu. Saling menghormati. Kita nggak boleh memaksakan pendapat pada orang lain dan tidak boleh melarang ya. Penting ini. Jadi gini, masalah khilafiyah itu nggak berlaku amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh berlaku nahi mungkar dalam masalah apa khilafiyah. Kata para ulama la ingkara fi masail istihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah istihadiyah. Masalah khilafiyah. Misalnya ngeten, ada orang yang berpendapat meyakini sholat subuh pakai kunut. Nah iya, niku pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas, imam besar, imam mujtahid. Kalau ada yang mengamalkan itu nggak boleh, itu nggak bisa berlaku nahi mungkar. Saya ingkari kamu, nggak boleh pak, nggak bisa berlaku. Yang tidak kunut juga monggo. Niku pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Caranya pun ya santai mawon, saling menghormati. Di masjid saya niku imam tiap harinya itu udah imam sepuh sejak dulu ya. Ini itu kunut kalau subuh. Ya kita ikut kunut. Kalau pas beliau berhalangan kadang yang ganti penggantinya ndak kunut, ya biasa mawon, rukun ndak ada masalah. Tapi tiap hari mengkunut yang tiap harinya imam. Tapi kalau pas berhalangan digantikan ndak kunut, ndak masalah, ndak ada masalah. Jadi itu ya penting sekali. Intinya saling menghormati selama masalah itu khilafiyah, istihadiyah dan punya sandaran dalil dan ulama. Kedua masalah baca Quran di masjid, ya boleh, sangat boleh Pak. Hadisnya malah Sahih Bukhari Muslim. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah dan yatluna kitaballah. Mereka itu baca Quran bareng-bareng. Kan yatluna niku jamak. Yatluna kitaballah dan baca Quran bareng-bareng. Maka tradisi kalau Ramadan niku ada tadarus Al-Qur'an, baca bareng-bareng, gantian, muter, itu ada dalilnya di hadis tadi yang saya baca. Fi'il madhinya juga ada. Ya, maka yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tadarus ini dari hadis niku. Kok tiba-tiba jadi bid'ah niku malah mungkin kurang pengetahuan. Belum banyak baca buku. Tadarus kok bagus, dalilnya niku sahih, niku Sahih Bukhari Muslim. Jadi bagus mah baca Quran. Saya kalau Ramadan
ikut tadarus. Kalau pas di rumah, pas ada kesempatan tadarus. Sudah tepat juga baca Quran di masjid juga bagus. Lah masjid kan untuk sholat, untuk baca Quran, untuk apa? Zikir, untuk pengajian, itu kan sudah tepat. Juga boleh baca Quran di rumah, juga boleh. Tapi baca Quran di masjid juga boleh. Paham ya? Ya bisa juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang masbuk, ya bisa untuk agak dipelankan supaya tidak mengganggu. Karena memang sebenarnya benar begini ya, zikir ba'da sholat itu sebenarnya menurut Imam Syafi'i juga sebenarnya asalnya tidak dikeraskan. Tapi kalau dikeraskan dalam rangka untuk ta'limun nas, mengajari jamaah yang hadir biar gampang hafal, itu diperbolehkan. Hadisnya dalam Sahih Bukhari ya disebutkan kana raf'u sauti bi dzikri ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Dulu di zaman Nabi itu mengeraskan suara zikir itu sudah ada. Hadisnya sahih itu. Sahih Bukhari. Kalau enggak Sahih Bukhari Muslim, saya tahu saya Sahih Bukhari. Hah? Iya. Jadi enggak apa-apa. Asalkan tadi kalau ada yang masbuk jangan terlalu keras. Kalau tidak, saya enggak pengen keras juga enggak apa-apa, enggak salah juga. Karena memang asal zikir itu enggak keras sebenarnya. Jadi gini loh, menurut Imam Syafi'i asal zikir itu enggak keras. Tapi ketika dikeraskan untuk apa? Mengajari manusia, mengajari jamaah. Jadi memang ya Indonesia itu luar biasa. Dulu bagaimana dakwahnya Wali Songo, dakwahnya para pendahulu kita itu kan tidak mudah dakwah di Indonesia itu. Animisme, dinamisme. Manusia umat di Indonesia itu kan luar biasa beratnya. Niku sampai bagaimana diajari sholat itu zikir bareng. Supaya gampang hafal, gampang nyantol, maka diajari seperti itu. Itu dibolehkan para ulama dengan dasar hadis tadi. Jadi kesimpulannya, yang mau keras monggo, yang tidak keras juga tidak masalah. Asal saling menghormati nih. Kembalinya ke saling menghormati, menghargai. Udah ini jalan bagus, nanti tidak ada masalah. Kayak rukun. Rukun, kayak rukun. Rukun imannya sama, rukun Islamnya juga sama. Bentrok gara-gara keras, kuno itu rugi, Pak. Kita umat Islam niku salah satu kelemahan niku gampang diadu domba dengan masalah-masalah khilafiyah. Padahal ulama dulu rukun. Imam Syafi'i niku kunut, muridé Imam Ahmad niku mboten kunut. Ndak pernah niku kok bentrok, ndak pernah. Imam Ahmad niku ndak kunut, murid gurune Imam Syafi'i kunut. Imam Ahmad itu saya mengatakan, saya sholat selama 40 tahun sholat fardu, dan setiap selesai sholat fardu saya doakan kebaikan untuk guruku Imam Syafi'i. Muridnya mboten kunut, ini ndongake kebaikan untuk gurunya yang kunut. Nah, kita malah ndak bisa gitu. Wes kunut musuhku itu. Masalah kunut kok jadi musuh nih. Boro-boro ndongake sing apik malah musuh. Niku lho dicontoh Imam Ahmad tadi, dicontoh kalih napa gurune Imam Syafi'i. Jadi yang keras monggo, yang enggak keras juga enggak masalah. Pokoke ya rukun. Mungkin nek ketemu ning swarga kan nggih mboten enak to. Nek kula jenengan saat niki padu ketemu tibake mlebu swarga kabeh. Sing dikir keras nggih mlebu swarga, sing dikir mboten keras nggih mlebu swarga. Sing kunut mlebu swarga, sing mboten kunut nggih mlebu swarga. Islam niku mesti masuk swarga semuanya, gitu. Iya.